Lalu, seseorang yang bernama Dimitri terlihat sedang berada di dalam sana. Di luar, Kapten John dan seorang anggota Homeland terlihat sedang mengintai dan berkoordinasi dengan tim mereka yang akan melakukan penyergapan. Homeland adalah lembaga keamanan yang dibentuk di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Di sisi lain, seorang anggota FBI yang bernama Nadine Memphis dan timnya juga akan melakukan penyergapan ke tempat tersebut. Kemudian Dimitri mengirim pesan ke seseorang bahwa dirinya sudah berada di dalam. Ketika FBI masuk, rupanya tim Homeland sudah terlebih dahulu masuk ke sana dan menangkap Dimitri. Dimitri hanya mengatakan berlian selamanya. Dan di luar, Nadine bersitegang dengan Johnson karena telah terjadi kesalahan yuridiksi. Nadine akan menangkap Dimitri karena berkaitan dengan bisnis impor ilegal yang dianggap tidak masuk akal oleh Johnson. Kembali ke Bob, yang menjelaskan kepada istrinya Julie Schwager tentang kedatangan Kapten Johnson ke rumah mereka. Bob diminta membantu Secret Service dari ancaman seorang sniper pembunuh yang bernama Solotov, yang membuat Bob mengenang masa lalunya ketika di marinir. Kapten Johnson adalah atasan Bob Lee Schwager. Kemudian Kapten Johnson memberikan Bob Lee Schwager untuk menjalankan misi yang cukup berbahaya bersama Donnie rekannya. Mereka harus berjalan sejauh 4 km menuju pos 1. Mereka sudah sadar, Solotov menjadi ancaman terbesar mereka. Donnie meminta untuk melakukan perjalanan melalui selatan. Kemudian, Bob Lee Schwager mengatakan bahwa untuk menuju utara. Ketika Bob mulai berjalan ke arah utara, ternyata di sana Solotov sudah mengintai mereka. Kemudian Solotov berhasil menembak Bob Lee Schwager tepat di pinggulnya dan menembak Donnie tepat di punggungnya. Donnie tewas seketika. Dan inilah mengapa Bob selalu merasa bersalah karena firasatnya yang telah membunuh rekannya. Julie coba meyakinkan bahwa Donnie terbunuh karena ulah Solotov. Dan jalan untuk melupakan semua ini adalah membalas kematian Donnie. Bob lalu bertanya, bagaimana jika instingnya kembali gagal? Julie berkata, kamu harus perhitungkan kembali dan tembak sekali lagi. Merasa termotivasi, kemudian Bob memutuskan untuk menerima tawaran Kapten Johnson. Keesokan harinya, Bob menemui Kapten Johnson dan Jack Penn. Jack Penn adalah seorang pakar kontraterorisme yang sudah menyelidiki sosok Solotov. Kemudian, di atap bangunan ini, John memberikan gambaran iring-iringan Presiden Amerika Serikat. Berikut Presiden Ukraina yang akan hadir ke tempat ini. John tidak mau mengabaikan setiap ancaman dari Solotov, dan Bob bertugas untuk mencegah hal itu terjadi. Jack Penn lalu memperlihatkan sebuah senjata Cyber Force yang telah dimodifikasi untuk digunakan Bob dalam misi penyelidikan ini. Di dalam mobil, Jack Penn masih meragukan kemampuan Bob. Lalu John membeberkan sebuah misi di Afghanistan beberapa waktu lalu. Satu peleton Taliban terlihat oleh Bob dan pengintainya yang sedang menyerang sebuah sekolah yang dimana banyak terdapat remaja wanita di sana. Bob dan rekannya menghabisi 200 pasukan Taliban ini dalam kurun waktu 46 jam. Bergerak dan menembak, tidak tidur, tidak makan, hanya untuk berburu. Misi itu membuat Taliban ketakutan dan tidak berani mendekati lagi karena mereka bilang itu dikutuk. Itu artinya jangan pernah